Baik, pembelajaran matematika secara virtual kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain bergabung di ruang Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kabar siswi semua ya, siswi kelas 11 TAP 2 dalam kondisi sehat dan siap untuk beraktivitas, terutama pada hari ini. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Bapak cek dulu kehadirannya dengan melihat presensinya ya. Ya, presensi video conference untuk pembelajaran matematika pada hari ini, yaitu hari Jumat 24 September 2021, dengan topik luas segitiga, jumlah dan selisih dua sudut, untuk kelas 11 TAP 2. Ana belum, Angelia, Ane, Armenia, Ismiatul Alfiani. Hadir. Oke. Arsita Dwi Ramadhani. Hadir. Oke. Aulia Keisha Kirani. Hadir. Oke, terima kasih. Bayu Safitri. Belum. Cynthia. Hadir. Siapa ini? Bayu? Atau Cynthia? Dua-duanya, Pak. Oh, oke. Bayu Safitri hadir ya. Jadi Pak sempat keluar masuk. Cynthia hadir ya? Ya. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Sudah. Desi Sylvia Rahma. Belum. Devi Setiawati. Dewi Reva. Belum. Dia Ayu. Belum. Dini Dwi. Belum. Diva Tri Amanda. Belum. Erdiana. Belum. Erni. Farah. Febrina. Fitriani. Hadir. Oke, Fitriani hadir. Ya. Ya. Kemudian Khofifa. Khofifa. Belum. Muamana. Nini Chandrika Dewi. Nita Ernawati. Hadir. Oke. Novia Fitriani. Belum. Rohmah Dwi Wahyuningrat. Hadir. Oke. Cinta Dewi. Siti Nur. Suci Yatina. Hadir. Oke. Tadia Anindita. Belum. Tantri Winadia. Belum. Tutur Mujira. Belum ya. Umi Yustiana Afifah. Oke. Vanessa Citra Karisma. Hadir. Oke. Tina Barokah. Belum. Wulan Febriani Afia. Belum. Zelda Azahra.
Hadir. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Baik, mari kita mulai pembelajarannya dengan membahas topik ini, luas segitiga dan juga jumlah dan selisih dua sudut. Nah, semoga anak sekalian sudah belajar sebelumnya melalui diktat maupun video pembelajaran yang sudah Bapak bagikan terkait dengan dua topik ini. Pertama, kita ulas kembali tentang luas segitiga. Seperti halnya sudah diketahui, rumus umum luas segitiga adalah luas sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Ya, ini rumusnya setengah alas kali tinggi. Nah, kita terapkan pada trigonometri yang nanti tidak diketahui tingginya. Nanti bisa kita kaitkan dengan trigonometri ya. Pada segitiga ini ada tiga sisi, bisa kita jadikan salah satu sisinya sebagai alas misalkan ya. Yang manapun bisa C, bisa A, bisa B. Umumnya adalah yang terletak di bagian ini ya. Ada dalam hal ini C. Meskipun A dan B juga bisa. Kalau C-nya sebagai alas, nanti tingginya bisa kita tentukan. Misalkan luas segitiga dinyatakan dengan L, dapat ditentukan dengan sebagai berikut rumus luasnya. Luas sama dengan setengah kali C kali B kali sin A. Kita lihat, kita kaitkan dengan rumus yang ini. Setengah alas kali tinggi. Setengahnya sudah sesuai ya, setengah alas. Alasnya di sini yang mana? Ya, kita gunakan yang C ya. Alasnya C. Alasnya C, tingginya sekarang. Tingginya yang mana? Nah, kita gambarkan, kalau kita gambarkan tingginya di sini. Ya, ini ya. Misalkan ini tegak lurus, maka ini sebagai garis tinggi. Garis tinggi. Nah, ini. Maaf ini ya. Nah, ini. Garis tinggi. Garis tinggi, kita bisa gunakan definisi sinus ya. Sin A. Kalau kita gunakan acuan sudut A. Sin A pada segitiga siku-siku ini, misalnya ini D, ADC misalkan. Maka berlaku sinus A sama dengan T, sisi di depan A, per sisi miring. Sisi miringnya adalah B ya. Ya, seperti ini. Atau bisa kita peroleh dari sini, T sama dengan B kali sin A dengan perkalian silang. Ini kalau kita acu sudutnya adalah sudut A. Maka T di sini sama dengan B sin A. Nah, ini T-nya ya. Maka sesuai dengan rumus awal ini. Setengah alas, alasnya adalah C, kali tinggi, tingginya adalah B sin A. Kita coba yang kedua. Ini juga sama kondisinya ya. Kondisi yang diketahui sama. Setengah alas, alasnya C, tingginya A sin B. Ini sebagai tingginya. Kok berbeda dengan yang ini? Ya, berbeda karena sudutnya berbeda. Ya. Yang ini kita gunakan sudut B. Maka sesuai definisi sin B sama dengan T per A ya. Dari sini bisa kita peroleh T sama dengan A kali sin B. Nah, di sini bisa kita peroleh ya. Kita lihat di sini A sin B sama dengan T atau tinggi. Maka ini berlaku ya. Rumus umum ini bisa kita nyatakan dengan setengah C kali A kali sin B. Begitupun ada kondisi yang ketiga. Kalau alasnya B, nanti kita buat, kalau alasnya ini misalkan ya, kita buat garis tinggi dari sini. Di sini, tingginya ini misalkan. Nah, nanti alasnya adalah B, ya kita bisa mengacu agar memperoleh sudut C, mengacu sudut C, maka kita gunakan segitiga ini ya. Ya, diperoleh setengah kali B kali A sin C ini sebagai tingginya. Ya, ketiga rumus luas segitiga ini sebenarnya satu jenis ya. Hanya sisi dan sudut yang digunakan saja yang berbeda, tapi kondisinya harus sama, yaitu sama-sama diketahui
di dua sisi ya, ini dua sisi, sama-sama harus diketahui dua sisi, dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kalau sisinya C dan B, sudutnya A. Kalau sisinya C dan A, sudutnya B. Kalau sisinya B dan A, sudutnya C. Ya, gitu ya. Sekarang ada juga kondisi yang kedua, yaitu luas sama dengan akar dari, ya, S dikalikan S kurangi A, dikalikan S kurangi B, dikalikan S kurangi C. Dengan S-nya adalah setengah dari A ditambah B ditambah C, atau setengah dari keliling segitiga, atau setengah dari jumlah sisi-sisi pada segitiga tersebut. Ya, ini ya. Karena ini adalah masing-masing sisi segitiga, maka rumus ini bisa kita gunakan kalau diketahui ketiga sisi segitiga tersebut. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Misalkan kondisi ini bisa kita buktikan dengan ini ya, tampilan geometri sebagai berikut. Nah, ini. Ini ya. Misalkan di sini kita jadikan sudut A sebagai sudut acuannya, maka diketahui sin A sama dengan 0,89. Luas segitiga ini, yang ini ya, ini L, sama dengan 10,23. Nah, kita akan menentukan rumus luas segitiga. Kita bisa cek di sini nilai dari B kali sin A. B-nya ini, sin A, sudut A-nya ini ya, sin A 0,89, B-nya 4,75. Dikalikan, atau B kali sin A, nilainya berapa? Kemudian nilai ini nanti kita kalikan dengan setengah C. C-nya yang ini ya. Iya, nih. Ini B sin A ternyata nilainya 4,27. Kemudian nilai ini, B sin A ini dikalikan dengan setengah C atau setengah kali 4,85. Nilainya 10,27. Nilai ini, nilai dari ini ya, perkalian ukuran-ukuran pada segitiga ini, 10,27 sama dengan nilai luas segitiga, yaitu 10,27. Maka dapat disimpulkan, luas segitiga sama dengan yang ini ya, setengah kali C kali B kali sin A. Dan keterangan tadi ini adalah tingginya B sin A ini, atau yang nilainya sekian, B kali sin A ini adalah tinggi segitiga. Kemudian C-nya adalah alas segitiga, ini ya, alas segitiga. Maka luas segitiga yang tadinya berumus L sama dengan setengah alas kali tinggi, dengan kita substitusikan alasnya adalah C, tingginya B kali sin A, maka diperoleh rumus luas segitiga sama dengan setengah kali C kali B kali sin A. Ini alasnya, ini tingginya. Ini kalau acuannya sudut A. Misalkan kita gunakan acuan sudut B dengan garis tinggi yang sama ini ya, garis tinggi yang ini. Nih, A kali sin B, A kali sin B ini adalah tingginya. Kemudian C alasnya. Rumus luas segitiga dengan acuan sudut B itu sama dengan setengah kali C kali A kali sin B. Ya, ini yang terbukti ya. Nanti yang ketiga bisa dibuktikan, kita buat garis tinggi dari B ke alas AC atau alas B. Itu. Ya. Selanjutnya kita bahas jumlah dan selisih dua sudut. Ya, kita kembali ke sini. Jumlah dan selisih dua sudut. Ini perlu mengetahui rumusnya ya. Nanti kalau
penjelasannya bisa dilihat di diktat ada maupun di video pembelajaran ada. Nah, ini untuk sinus, ini untuk tangen. Kita coba simpulkan di sini. Untuk kosinus, alfa kurangi beta. Perhatikan di sini. Kalau di sini pengurangan, maka penguraiannya menjadi penjumlahan. Contohnya misalkan cos 15 derajat. Ini kan bisa diuraikan menjadi cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini ya. Nanti diuraikan selanjutnya dengan rumus yang ini. Contohnya itu. Atau kalaupun penjumlahan boleh disesuaikan ya. Misalkan di sini. Kalau kosinus penguraiannya menjadi cos kali cos, sin kali sin. Ini ya. Cos kali cos, sin kali sin. Maka cos kalikan dengan cos, sin dengan sin. Untuk sudutnya diurutkan ya dari depan ke belakang. Cos alfa kali cos beta dikurang. Kalau di sini pengurangan, di sini jadi penjumlahan ditambah dengan sin alfa kali sin beta. Kalau ini berarti cos 45 derajat dikalikan cos 30 derajat ditambah ya, karena di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Tambah sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Seterusnya bisa dicari masing-masing ya. Cos 45, cos 30, sin 45, sin 30 bisa dicari nilainya. Gitu. Tadi kalau di sini pengurangan, di sini jadi penjumlahan. Nah, sedangkan kalau di sini penjumlahan, di sini menjadi pengurangan. Yang lainnya sama ya, cos kali cos, sin kali sin. Berbeda dengan sinus. Kalau sinus di sini senada ya, senada. Ini kalau ini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Kalau ini pengurangan, di sini juga pengurangan. Cuma berbeda di sini sin cos kosin penjabarannya ya, sin cos kosin. Jadi sin cos cos sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, gitu ya. Contohnya misalkan 105 ya, sin 105 derajat. Misalnya sin sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat dan seterusnya. Jadi di sini sin 60 sin cos sin. Kemudian 60 45 gitu ya. Itu urutan. Kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Senada kalau sinus. Kalau tangan kombinasinya. Nah, di sini penjumlahan, yang pembilang penjumlahan, penyebut pengurangan. Nah, tangannya dikalikan. Ini kalau ini pengurangan, yang pembilang juga pengurangan, kemudian penyebutnya penjumlahan, tangannya dikalikan. Gitu ya. Ya, untuk lebih jelas kita bahas melalui contoh soal ini. Diketahui suatu taman dan ya. Ya, misalkan diketahui yang pertama contoh satu taman berbentuk segitiga ya. Salah satu sudutnya 30 derajat dan panjang dua sisi yang mengapitnya 18 meter dan 16 meter. Kita tentukan luasnya. Yang kedua, segitiga sama sisi. Panjang sisinya 12 cm. Tentukan luasnya juga. Yang ketiga, segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, BC 5 cm,
dan sudut B 75 derajat. Gitu ya. Tentukan luasnya juga. Kita coba. Untuk yang pertama dulu. Ada diketahui besar salah satu sudutnya 30 derajat dan sisi yang mengapitnya dengan panjang 16 meter dan 18 meter. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, misalkan begini ya. Nah, kita tempatkan di sini misalkan. Bisa juga nanti di sebelah kanan, tapi ukurannya harus sesuai. Mana yang 16, mana yang 18. Harus sesuai ya ilustrasinya. Ini karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka kita gunakan rumus yang pertama. Luas sama dengan setengah alasnya misalkan C kali B kali sin A ya. Setengah kali C-nya alasnya yang ini misalkan 18, B-nya yang ini 16 kali sin 30 derajat. Kita tentukan di sini. Kita ganti nilai sin 30 derajat berapa? Nah, kali dengan sin 30. Sin 30 derajat berapa nilainya? Setengah. Iya, benar ya, setengah. Terima kasih. Nilai sin 30 setengah. Baru kita hitung, kita kalikan. Ini dibagi ya. Ini setengah kali setengah seperempat ya. Atau 2 kali 2, 4. Ini juga dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. Tinggal 18 dikalikan 4. Berapa nilainya? 72 ya. Iya, jadi luas taman tersebut adalah 72 meter persegi. Itu ya. Contoh pertama, kita gunakan rumus ini. Diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Contoh kedua, diketahui segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya berukuran sama ya, yaitu 12 cm. Kita buat ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini masing-masing sisi panjangnya 12 cm. Karena diketahui ketiga sisinya, maka kita gunakan rumus luas yang kedua, yaitu luas sama dengan akar dari S dikalikan S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Ya, itu ya. Nah, kita tentukan dulu nilai S-nya. S tadi apa? Nilai S tadi adalah S sama dengan setengah dari jumlah ketiga sisinya ya. Ini di tugas 2 kemarin ada ya. Setengah dari A ditambah B ditambah C. Kebetulan A, B, dan C-nya sama ya. Jadi setengah kali 12 tambah 12 tambah 12. Setengah dari 36. Berapa nilainya? Setengah dari 36? Ya, 18 ya. Oke, 18. Kita masukkan ke sini. Substitusikan nilai S dengan 18 ini. Akar dari S-nya 18. 18 kurangi 12. Karena A-nya 12. 18 kurangi 12. 18 kurangi 12. Ini tetap 18. 18 kurangi 12. 6. Sini juga 6. Ini juga 6 ya. Ya, ini cari nilai akarnya berapa, kemudian tarik nilai akarnya, boleh. Tapi mungkin lebih susah ya. Untuk lebih mudah, mempersingkat waktu, mungkin kita bisa uraikan dulu 18 ini. 18 bisa diuraikan menjadi 3 kali 6. Yang lainnya tetap. 6, 6, 6. Iya, begini ya. Biar tidak menghitung terlalu lama gitu kan. Dikalikan dulu nanti lebih susah. Diuraikan aja yang ini. Kenapa? Karena nanti bisa kita kita bisa tentukan di sini. Di sini 6 pasangan ya. Nah, kita tarik akarnya. Yang tidak berpasangan adalah 3. Tinggal 3 masih dalam akar. Nah, yang ini
Nah, ini sepasang, ini juga sepasang, kita keluarkan sepasang. 6 kali 6 berapa? 12. Dikalikan ya, bukan disebelahkan. Astagfirullah. Nah, iya, Astagfirullah. nggak apa-apa. Efek PJJ gitu ya. Ya, 36. Ya, itu ya. 6 kali 6, 36. Jadi, 36 iya, jadi akar luas segitiga-tiganya adalah 36 akar 3. Kalau yang masih dalam bentuk akar, tetap bentuk akar nggak apa-apa. Kecuali kita gunakan kalkulator, bisa mencari nilai pastinya gitu ya. Tapi ini aja sudah benar. 36 akar 3 cm persegi. Kemudian, ini tadi contoh yang kedua, kita gunakan rumus luas kedua ya. Kita harus tahu dulu nilai S-nya. Sekarang yang ketiga. Misalkan segitiga ABC dengan panjang AB 4, BC 5. Sudutnya, salah satu sudutnya 75 derajat. Kita buat ilustrasi. Misalkan begini. Ini A, ini B, ini C. Kalau ilustrasi tidak harus tepat gitu ya, ukurannya, panjangnya, dan juga nilai besar sudutnya tidak harus tepat. Yang penting letaknya harus tepat. Seperti halnya soal kemarin ya. Misalkan di sini AB, AB itu yang bawah 4 cm, BC yang sini ya 5 cm. Sudut B, jadi yang ini 75 derajat. Kalau kelas AP2 kemarin sudah benar ya, terutama untuk nomor 1 gambarnya sudah banyak yang benar. Nomor 2 juga sama, sudah banyak yang benar. Nah ini kita menempatkan ukuran-ukuran terlebih dahulu. Karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka kita gunakan rumus luas yang pertama ya. Luas sama dengan setengah C kali A kali sin B, karena sudutnya sudut B. Ini ya. Setengah kali C-nya 4, A-nya 5 kali sin 75 derajat. Nilai sin 75 derajat, ada yang tahu berapa nilainya? Nah, kemarin di tugas 2 ada ya. Ada yang tahu? Kayaknya ada yang jawab. Ya kalau menggunakan kalkulator bisa ketemu nilainya langsung ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan kalkulator, maka kita gunakan rumus tadi, jumlah atau selisih dua sudut, gitu ya. Pada sinus di sini. Kita coba sin 75 derajat. Jadi 75 derajat itu merupakan penjumlahan dari dua sudut istimewa, yaitu sudut berapa saja? 45 derajat dengan 30 derajat ya. Ya. Nanti pilihan ini harus tepat. Nanti kalau salah satunya misalkan 90 misalkan ya. 90 kurangi 15. Ini juga bisa, tapi ini bukan sudut istimewa ya. Jadi jangan pilih yang itu. Nah, pilihnya yang tepat. Kemudian karena sinus maka sin kali cos. Kemudian karena penjumlahan ya ditambah cos kali sin. Urutannya sesuai ini depan belakang. Sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Sin 45 nilainya berapa? Ada yang masih ingat? Setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 cos 45 sama dengan nilai sin 45, yaitu setengah akar 2 nilai sin 30 setengah. Ya, ini ya. Kita kalikan di sini, yang ini. Setengah kali setengah per 4. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Dikalikan yang dalam akar. Ditambah setengah kali setengah seperempat. Akar 2, di sini 1 ya. Akar 2. Maka jawabannya ini. Seperempat akar 6 ditambah
seperempat akar 2. Atau kalau sama-sama memuat ini ya, seperempat, bisa kita samakan seperti ini. Seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Ini ya. Maka yang kita gunakan boleh yang ini ataupun yang ini untuk menghitung luasnya. Setengah kali 4 kali 5 kali ini ya. Seperempat kali akar 6 ditambah akar 2. Ini sama dengan ya, ini 4, ini seperempat. Nah, hasilnya 1 ya, dikalikan. Kemudian setengah kali 5 sama dengan 5/2 atau 2,5. Yang ini tetap akar 6 ditambah akar 2. Ya, jadi luas segitiga tersebut adalah 5/2 akar 6 ditambah akar 2 cm persegi. Ya, itu pembahasan contoh soal luas segitiga dan juga jumlah maupun selisih dua sudut. Nanti untuk jumlah dan selisih dua sudut bisa beragam ya bentuknya. Nanti tinggal disesuaikan dengan rumusnya. Baik, dari penjelasan tadi ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin nanti mau bertanya terkait dengan materi sebelumnya tentang aturan sinus dan aturan kosinus juga diperbolehkan. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, lupa sambil cek lagi presensinya ya. Ada yang tadi belum dipanggil? Siapa? Ada. Siapa? Diva Tri Amanda. Absen 14. Oke. Diva Tri Amanda ya. Iya. Oke. Ada lagi? Vina Baroka. Vina Baroka. Vina Baroka. Oke. Ada lagi? Yeah. Para Salma Putriani. Anis. Oh ya, bentar. Bapak tampilkan aja dulu. Ya. Bapak cek dari atas lagi ya. Anna Rofika? Belum? Angelia? Ani? Belum? Desi? Siapa? Ani? Iya. Oke, Anis Tianingrum hadir. Desi Sylvia? Belum. Devi Setiawati? Belum. Dewi Reva Jayanti? Belum. Dia Ayu Puspita? Belum. Dini Dwi Astuti? Belum. Erdiana? Erni? Farah Salma? Putri? Farah ya? Oke. Febrina Safanda? Belum. Khofifa? Muamana? Nini Chandrika? Novia Fitriani? Cinta Dewi? Siti Nur? Hadir. Oke. Tadia Anindita? Tantri Winadia? Belum. Tutur Mujira? Belum. Bulan Febriani? Belum. Oke. Baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan topik luas segitiga serta jumlah dan selisih dua sudut. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan membawakan manfaat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah tidak ada yang terlewat ya, misalnya ya. Iya. Oke, sampai jumpa nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Kemudian pekan depan ada tugas lewat Google Classroom ya. Ada 2 soal, satu soal Bapak ambil dari Vicon pertama, kemudian soal kedua dari Vicon kedua ini.
Ada 2 soal ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.